pribadi itu saya mau minta maaf tidak berulang yang mengambil sawit dan sendiri Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Hinca Panjaitan, terima kasih PT PN 4 dan terima kasih Bapak Kapolres Simalungun. Hal itu yang diungkap oleh para tersangka pencurian sawit di PT PN 4 saat kegiatan restoratif justice massal yang digelar oleh Polsek Tanah Jawa Polres Simalungun. Giat restoratif justice massal merupakan pertama kali di Indonesia. Redaksi MSTP melaporkan dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Senin tanggal 31 Juli tahun 2023 dari pukul 10.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Fajar. Depan ya. Lanjut. Restoratif Justice ini adalah hasil gagasan DPR RI Komisi 3, Dr. Hinca Ikara Putra Panjaitan 13 SHMHACCS. Dalam Restoratif Justice yang dilaksanakan adalah tentang pencurian kebun sawit dengan kerugian di bawah 1 juta sebanyak 64 perkara sejak tahun 2021 sampai tahun 2024. Polisi Sektor atau Polsek Tanah Jawa Kompol Manson Nainggolan mengadakan kegiatan restoratif justice atau penyelesaian perkara di luar hukum secara massal kepada 64 pelaku pencurian kelapa sawit dari perkebunan PT PN 4 yakni Perkebunan Balimbingan, Perkebunan Hatonduhan, Perkebunan Marihat dan Perkebunan Bah Jambi. Kapolsek meminta kepada ke-64 orang yang telah diberikan pengampunan atau maaf oleh pihak perkebunan dengan cara memberikan hukuman selama 3 bulan harus membersihkan rumah ibadah 3 kali dalam 1 minggu untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dilengkapi dengan rumpi sanksi sosial. Hal itu diungkapkan Kapolsek pada kegiatan restoratif justice yang dihadiri oleh Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung SHSI KMH, Dr. Hinca Panjaitan SHMH DPR RI Komisi 3, manajer perkebunan, tokoh agama, tokoh adat, camat, Pangulu Nagori dan masyarakat. Kapolsek Tanah Jawa juga mengatakan kegiatan restoratif justice ini adalah hasil gagasan DPR RI Komisi 3 Hinca Panjaitan. Dalam restoratif justice yang dilaksanakan adalah tentang pencurian kebun sawit dengan kerugian di bawah 1 juta dengan 64 perkara, 64 pengaduan dari PT PN terhadap Polsek Tanah Jawa tetapi tidak tuntas mulai tahun 2021, 2022 sampai sekarang. Dengan analisa tersebut dan adanya komunikasi dengan Hinca Panjaitan sehingga membuat kegiatan ini agar bisa diselesaikan, dan dengan tanpa dukungan Hinca yang menghubungkan kepada Kapolres dengan pihak PT PN kegiatan ini mungkin tidak akan terjadi. Kompol Manson Nainggolan mengaku, sebagai Kapolsek yang masih baru 6 bulan menjabat di wilayah Tanah Jawa mengucapkan sangat berterima kasih kepada Fauzi Omar selaku Direksi PT PN 4 yang mendukung kegiatan ini. Begitu juga kepada tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama yang sudah mendukung Kapolsek juga mengucapkan terima kasih. Begitu dengan para pelaku pencurian, 5 orang dari perwakilan 64 orang secara satu persatu yang didampingi oleh keluarga dan Pangulu Nagori masing-masing di hadapan para undangan meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Di akhir kegiatan Fauzi Omar mengatakan, meskipun dengan hukuman sosial ini perbuatan ini tidak terulang dan pihak PT PN 4 selalu membuka peluang untuk pekerjaan sesuai dengan basic atau keahlian. Penegakan restoratif justice secara massal, Kapolres Simalungun, petinggi PT PN 4 dan Komisi 3 DPR RI, bebaskan 64 tersangka. Baru kali pertama penerapan restoratif justice secara massal, sedikitnya 64 kasus pencurian buah kelapa sawit di wilayah perkebunan milik PT PN 4 Kabupaten Simalungun tuntas diselesaikan secara restoratif justice berkaitan dalam pelanggaran tindak pidana ringan atau tipiring. Pelaksanaan dimaksud dilaksanakan di Mapolsek Tanah Jawa Senin tanggal 31 Juli tahun 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dalam pelaksanaan mediasi massal pada puluhan kasus pencurian buah sawit yang telah terjadi beberapa waktu lalu, hingga 64 tersangka yang berhasil diamankan oleh sejumlah personil kepolisian di sejumlah polsek di wilayah hukum Polres di Simalungun. Pelaksanaan mediasi massal dimaksud dihadiri Kapolres Simalungun, AKBP Ronald FC Sipayung SHSI KMH, Direksi PT PN 4 Fauzi Omar, Dr. Hinca Panjaitan SH dari Komisi 3 DPR RI, Bupati Simalungun diwakili Asisten 1 Albert R. Saragi, dan Ramil 10 Balimbingan, Kodim 0207 Simalungun, Kapten Infanteri Marasige Sinaga, Wakapolres Simalungun Kompol Evianto, Camat Tanah Jawa Mariaman Samosir, Camat Huta Bayu Raja Doni Sinaga, Camat Gunung Malela Roy Sidabalok dan sejumlah Pangulu Nagori atau kepala desa. Sedangkan Kapolsek Tanah Jawa, Kompol Manson Nainggolan, bertindak sebagai penyidik sementara para tokoh agama dan tokoh adat dan juga tokoh masyarakat. 64 orang tersangka pencurian sawit,
yang dibebaskan dari jeratan hukum yang telah digugurkan oleh Undang-Undang Restoratif Justice atau RJ yang diusung oleh Hinca Panjaitan dari Komisi 3 DPR RI dan mendapat kesepakatan sejumlah pihak diantaranya Kapolres Simalungun, AKBP Ronald FC Sipayung yang juga sekaligus mewakili Kapolda Sumut. Para tersangka pelaku pencuri buah sawit yang telah menyampaikan semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi atas perbuatannya itu dan siap menerima sanksi sosial dengan membersihkan tempat ibadah dan juga kantor Panghulu selama 3 bulan. Selain itu juga pihak Direksi PT PN 4 Fauzi Omar menyampaikan bahwa yang dilakukannya itu oleh para terlapor dan penegakan pihak kepolisian semata-mata sebagai upaya menjaga aset perusahaan BUMN dalam hal ini aset perkebunan PT PN 4. Saya yakin apa yang dilakukannya itu adalah ketidaksengajaan dan sebagai desakan kondisi ekonomi semata. Sehingga dengan acara mediasi massal ini kita tuntaskan bersama, ucapnya. Selain itu juga Fauzi Omar mengatakan bahwa untuk ke-64 warga yang telah mendapat pengampunan itu bila mereka ingin bekerja maka pihaknya akan memberikan peluang pekerjaan sesuai pendidikan dan juga kemampuannya. Jelas Direksi PT PN 4 dan disambut tepuk tangan warga yang hadir. Apa sebab setelah Direksi PT PN 4 melihat sejumlah warga yang terlapor dimaksud umumnya masih usia produktif pungkasnya. Sementara Dr. Hinca Panjaitan selaku Komisi 3 DPR RI menyebutkan bahwa undang-undang yang selama ini diterapkan itu masih mengadopsi hukum kolonial Belanda. Dan itu hukum penjajah di zaman itu, masa sekarang kita sudah merdeka masih menggunakan hukum dari penjajah. Makanya kini sesuai buah pembahasan dan pemikiran serta perjuangan yang dilakukan anggota DPR RI khususnya di Komisi 3 DPR RI Dr. Ica dan kawan-kawan berhasil melahirkan hukum yang diberi nama hukum merah putih yakni restoratif justice, yakni hukuman tanpa pengadilan. Pungkasnya, Sab Muhardi mengabarkan, Senin tanggal 31 Juli tahun 2023 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Sosialnya, dia harus menggunakan itu. Itulah sanksi sosialnya. Dan kemudian dilaporkan. Nanti saya jelaskan lebih detail lagi. Sekarang kita serahkan Robi ini. Mungkin Pak Fauzi dulu nanti baru saya. Keren ya. Oke, saya bacakan ya. Ini Pak Kapolres. Sanksi sosial Polres Simalungun, Polsek Tanah Jawa. Coba dibalik. Nah, dibalik. Ini sanksi sosial. Ini ada restoratif justice. Nah, sangat manusiawi, tapi juga inilah sanksi sosial yang akan dijalankan oleh 64 terlapor tadi. Silakan Pak Fauzi, silakan. Salam dari Bapak Bupati Simalungun. Selamat datang di Tanah Kabunaron, Kabupaten Simalungun. Yang kami hormati. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wijaya dan menghormati Pak Ibu, di bawah Pak Wakil dari Kabupaten Sumut, Bapak Wakil dan kami Bukan mulia, tapi pelanggar hukum tidak boleh sejahtera sendiri. Dia juga sejahtera bersama rakyat. akan mengulangi perbuatannya lagi. Yang ketiga, bahwa tersangka sudah meminta maaf kepada pihak BPN. Yang kedua adalah dengan resmi. Kedua, jadi pelajaran dan memang dimaafkan perbuatannya, tapi ingat sekali lagi nanti akan menjadi diteruskan di ranah hukum menjadi hukuman badan. Untuk sanksinya memang kita berikan sanksi sosial. Saya mohon ke Pak Kapolsek atau penyidik untuk sanksi sosial kepada tersangka. Saya minta itu beliau membersihkan rumah ibadah. terima kasih. Pak Kapolres, Bapak yang mewakili Pak Bupati, Pak Dadri atau mewakili Pak Kapolres, Pak Camat, tim Polsek Maluku, dan juga kawan-kawan media, dan juga Bapak Ibu semua yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, bahwa kami di BPN 4 intinya tidak menginginkan adanya perselisihan paham. Kami di BPN itu sebagai Simalungun, cuma yang jadi masalah, kami bekerja di BUMN. Kami diwajibkan untuk menjaga aset. Kami diwajibkan untuk menambah produktivitas, menambah keuntungan. Salah satunya kami mengharap, kami ingin tidak adanya pencurian. Pada siang ini kami tadi sudah sampaikan bahwa ini perbuatan yang tidak disengaja. Kami anggap ini hilaf, bukan disengaja dan berulang. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini Bapak Ibu semua yang telah melakukan ini bertaubat, tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang salah. Dan kami tadi sudah berkomitmen, kalau memang masalahnya di pendapatan, kami buka peluang untuk dapat bergabung di BPN 4 sesuai dengan pendidikan dan keahliannya masing-masing dan sesuai dengan kebutuhan BPN 4. Kalau kita lihat bahwa Bapak Ibu semua seperti disampaikan Pak Kapolres tadi, bahwa usia produktif, masih muda, masih mampu bekerja untuk mendapatkan hasil yang halal. Maka untuk itu jangan pula untuk menjadi karyawan kita harus tidak lah, Pak Ustaz, kayak gitulah. Ini kan hanya kesilapan, kawan-kawan ini juga paham bahwa ini hanya masalah
ada ketuhan dan kekhilafan. Kami yakin bahwa Bapak semua tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahannya dengan melalui proses hukuman-hukuman sosial tadi. Kami mendukung. Suatu ketika di DPR, di periode saya yang kedua, saya berpikir keras karena seperti asisten satu ini selalu menodong kami para politisi ini membawa oleh-oleh, dan pasti soal jalan rusak, soal macam-macam, soal infrastruktur begitu. Saya katakan no. Saya memilih di Komisi 3 untuk menyelamatkan anak-anak manusia pada sumber daya manusianya. Lebih bagus jalan di Simalungun rusak daripada anak-anak kita di rumah kena narkoba semua. Ya, karena itu kalau ada yang bilang sama saya, Bang Hinca, percumanya kau anggota DPR, jalan rusak nggak bisa kuperbaiki di sini. Emangnya aku kontraktor? Salah persepsi kita ini. Hari ini saya yakin kalian menetes air matamu menyaksikan menyelamatkan 64 anak manusia warga negara Indonesia yang kita selamatkan tidak masuk penjara. Itu lebih berharga. Kalau cuma APB dia APBN terus, nanti lama-lama tangkap KPK. Ingat, ini soal kusu-kusu, soal hati. Bikin undang-undang dan melakukan pengawasan. Yang ini pengawasan saya ini, pengawasan terhadap institusi Polri sebagai mitra saya, baik menjalankan undang-undang maupun menjalankan anggarannya. Tugasku itu. Tugas buat undang-undang, kepala naguri, ya, kepala desa, dengarkan ini ya, biar saya jelaskan. 10.000 kalian demo kemarin di DPR, meminta jabatan terus. Ya kan, ada warga negara kayak gini, diam aja kalian. Hari ini bertanggung jawab kalian di sini. Oke, PTPS. Ada 14 perusahaan negara yang menjadi aset besar Republik Indonesia sejak ditinggalkan Belanda. Nah, itu dulu. Yang kedua, restoratif justice. Restoratif justice ini yang kami bikin sama Pak Fauzi Umar ini sudah 2 tahun lebih. Tiap hari ini pikiran saya, masa iya namboruku, inangudaku, tetanggaku, keluargaku, warga negara yang miskin-miskin itu masih mau penjara? No way! Saya Hinca Panjaitan, anggota DPR Komisi 3, tidak akan pernah terjadi. Saya jelaskan alasannya. Dengarkan alasannya. Berapa tadi Pak Bakara tadi itu konsul? Rata-rata 100.000, 200.000, 300.000. Mari kita mulai. Saya menyaksikan kegiatan RJ yang dilaksanakan Polres Simalungun di sini. Teman-teman, hari ini 31 Juli 2023, saat berakhirnya bulan Bayangkara, ulang tahun Polri, kami bersama teman-teman Polres Simalungun, Pemkab Simalungun, PTP 4, juga teman-teman dari TNI, dari dan Ramil, menyelenggarakan yang kami sebut dengan mediasi massal untuk 64 kasus pencurian kecil-kecil di perkebunan, khususnya di kebun PTPN 4. Mediasi itu dilakukan oleh kepolisian, terutama Polsek Tanah Jawa yang kami disaksikan masyarakat luas, dan di situ perjumpaan kata maaf, kata penyesalan, dan kemudian bersepakat menyelesaikan kasus ini dengan restoratif justice tanpa harus dipenjara, tetapi sanksi sosial. Mereka harus membersihkan rumah-rumah ibadah atau fasilitas umum lainnya sesuai kesepakatan yang dimintakan oleh PTP 4, tapi diiyakan oleh si terlapor. Dan hari ini sukses sekali. Dan yang kedua, dengan cara ini maka ini polsek pertama di Indonesia yang per hari ini 0 LP. Tidak ada lagi kasus pencurian di sini atau kasus-kasus kecil yang memang ditangani level polsek. Dan ini akan menjadi contoh yang menarik untuk seluruh polsek di Indonesia. Saya telah sampaikan ini kepada Pak Kapolres, Kapolda, dan juga Kapolri, yang dalam rapat kerja pada beberapa hari ke depan saya sampaikan kepada Kapolri, dan ini menjadi percontohan yang
sangat menarik karena ini kembali kepada kekearifan lokal kita di Indonesia, terutama kayanya Simalungun dengan kearifan lokal kita. Itulah yang terjadi hari ini, disaksikan tokoh adat, tokoh agama, semua kita yang ada di sini. Dan ini menggembirakan. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk yang ke-77 yang sudah kita rayakan tanggal 1 Juli lalu. Ini adalah bulan Bayangkara yang masih kita jalankan. Apakah ini tidak berdampak adanya nanti kemungkinan dengan pemberian RJ ini akan ada kemungkinan kembali melakukan kesalahan yang sama? Ya. Itu bagaimana? Ya, tadi sepakat dinyatakan bersama si pelaku itu tidak akan mengulangi lagi. Apabila dia mengulangi lagi, berarti dia menabrak kesepakatan itu, dan karena itu jalur yang dipilihnya adalah pidana murni. Oleh karena itu akan kembali kepada masyarakat itu sendiri. Saya yakin ini mempunyai efek jera yang sangat kuat karena sanksi sosialnya dijalankan di desa dan diselenggarakan oleh kepala desa, dan itu akan berdampak kepada masyarakat. Dan saya yakin ini tak terjadi pengulangan. Kalau ada pengulangan lagi, ya sudah, dia memilih jalur pidana murni. Hari ini masih bisa dimaafkan dengan restoratif justice. Pak Kapolres mungkin, Pak Kapolres, Pak bisa dijelaskan dari 64 kasus ini tahun berapa saja Pak? Terus kemudian berapa nilai kerugiannya Pak? Ya, sedikit saya awali bahwa Kabupaten Simalungun ini salah satu daerah yang cukup luas area perkebunannya. Salah satunya adalah milik PT Perkebunan 4. Dan tentu dampak banyaknya perkebunan itu cukup banyak juga kejadian-kejadian berkaitan dengan pencurian kelapa sawit, baik berondolan maupun buah-buah kandang segar. Dan hari ini kita berterima kasih kepada pihak PT PA 4 yang sudah memberikan kata maaf kepada para pelaku. Ada 64 laporan polisi dan 70 tersangka. Dan secara khusus kepada Bapak anggota DPR RI Bapak Hinca Panjaitan yang selama 2 tahun juga selalu berkomunikasi untuk bisa mencari solusi yang terbaik. Dan hari ini 64 perkara tersebut selesai dengan damai, dengan ada ketentuan-ketentuan yang tadi sudah dibacakan. Tentu harapan kita ke depan akan lebih banyak masyarakat juga berkontribusi kepada PTPN sehingga bisa juga menjaga kondusivitas dan mencegah terjadi tindak pidana, sehingga laporan-laporan pengaduan yang tadi sudah disampaikan yang nilainya kecil, yang mungkin sampai tidak perlu sampai ke proses hukum pengadilan, bisa kita selesaikan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan penyidik. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak, pemerintah kabupaten, PTPN, Pak Hinca, pihak Koramil yang sudah bersama-sama hari ini menghadiri kegiatan mediasi massal dalam rangka keadilan restoratif. Ke-68 ini kasus pencurian sawit semua ya Pak? Semuanya kasus pencurian. Tahun berapa sampai tahun berapa Pak? Untuk kejadian ini dari 2021 sampai 2023. Terima kasih Pak. Ya. Pak Oji. Pak Oji. Boleh tambahkan Pak, bagaimana? Terima kasih Pak Hinca, Pak Sumayong, Bapak semua yang kami hormati. Kami dari PTPN 4 khususnya PTPN umumnya mendukung kegiatan ini dan mendukung restoratif justice. Kami melihat bahwa kasus-kasus hukum ini masih bisa kita selesaikan secara mediasi. Itu contoh. Artinya kawan-kawan masyarakat yang ada di seputaran kebun ini, kami menganggap ini melakukan bukan kesalahan, tapi kami anggap hilaf. Kami memaafkan, tetapi ada proses di belakang yang harus dilalui dengan sanksi sosial segala macam. Dengan melihat aparat hukum dan agama, tokoh masyarakat, kami juga terlibat melihat itu. Tetapi intinya kita dalam masalah. Kenapa dia melakukan kesalahan? Kenapa dia melakukan pencurian? Pasti ada permasalahan. Kalau kami lihat tadi, salah satu permasalahannya masalah pendapatan. Masalah pendapatan ini yang menjadi penyebab sehingga dia melakukan kesalahan itu. Untuk itu, kami PTPN membuka peluang kerjasama kawan-kawan ini kita pakai untuk menjadi pekerja kita supaya akhirnya pendapatannya ter-backup. Kalau pendapatannya cukup, kemungkinan untuk melakukan kesalahan akan kecil. Itu satu. Artinya kita membuka peluang kawan-kawan itu dengan pekerjaan. Yang kedua, PTPN jangan disalahartikan. Keberadaan PTPN harus bermanfaat terhadap masyarakat. Kami juga sudah melakukan banyak bantuan
bantuan sosial, baik itu melalui CSR, PKBL, pendidikan, apapun. Simalungun ini 65% luasnya PTPN. Ya, ini banyak kita bantu Pak Bupati. Kita sudah setiap tahun mencadangkan biaya bermiliar-miliar untuk membantu salah satunya Simalungun dengan fasilitas umum, fasilitas sosial, baik itu pendidikan. Banyak contoh nanti Pak bisa kita lihat dengan Pak Bupati. Ini artinya wujud kebersamaan, kolaborasi, sinergi antara PTPN dengan masyarakat dan juga bapak-bapak di Pemkab. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini diberkahi Allah, diberkahi Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kawan-kawan semua yang melakukan kekhilafan itu tidak mengulangi kesalahan, sehingga kami di PTPN berkewajiban menjaga aset, juga dapat menambah hasil dividen kepada negara. Kawan-kawan seputarannya itu juga bisa mendapat manfaat dengan adanya PTPN, khususnya PTPN. Terima kasih. Oke.